warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhokal matlubi. Sahabatku, jemaah yang dimuliakan Allah, para hamba Allah pencipta ilmu, mengawali majlis ilmu kita, mari senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah. Allah yang maha baik dengan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang memberi kita rezeki, Allah yang mematikan kita. Mudah-mudahan penghujung umur kita insya-Allah husnul khatimah. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Ayat ini bagi saya yang orang awam adalah sebuah kabar gembira. Sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang orang awam, orang kebanyakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiq, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Sebuah kabar gembira. Perhatikan betul-betul ayat ini, dekati betul-betul, camkan baik-baik. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, siapapun dia yang dia taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang dianugerahi oleh Allah nikmat. Siapa itu? Para nabi dan rasul, para siddiq, orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan para orang-orang yang soleh.
yang diakui oleh Allah, dan mereka teman yang baik. Cuba kita di dunia saja dapat bersama orang besar je macam mana, dengan anggota MP lah, dapat sama je, itu dah MP je, ya kan? Kita dapat jalan bersama orang-orang besar pun kita dah happy. Sekarang, apakah kita tidak gembira? Apakah kita tidak happy menyambut seruan Allah ini? Siapa yang tidak mau nanti bersama Nabi dan Rasul di akhirat? Saya mau tanya. Semua kita sangat teringin, sangat merindukan bersama Rasul dan para Nabi, dan kita sangat menginginkan sekali akan bersama orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Sebab apa? Sebab jujur kita katakan, kita tak mampu untuk mendapatkan predikat itu. Kita bukan Nabi, bukan. Kita bukan Rasul, bukan. Dan kita pun bukan golongan, ya saya tidak katakan menuduh, bukan. Demi Allah, bukan itu tujuan saya. Apakah kita termasuk orang yang siddiq? Siddiq dalam arti kata jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, ya kan? Jujur dalam akidah, jujur dalam lisan, siddiq. Dan yang kita tahu hanya gelar itu didapat oleh Abu Bakar Siddiq, orang yang benar akidahnya, benar amalnya. Sulit kita mendapatkan itu. Kita berusaha untuk mendapat itu, tapi kan di perjalanan dalam hidup ini banyak rintangannya, banyak godaannya. Kadang kita terjatuh juga. Kita ingin menjadi orang yang siddiq, kita ingin jadi orang yang jujur, tapi dalam pergaulan kadang-kadang kita lalai, kita lupa. Okay. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang syuhada? Orang syuhada itu adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Mereka sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka mencintai agama sampai nyawanya pun dikorbankan. Kita tidak perlu mengorbankan nyawa, tidak. Mungkin kemampuan kita tak sampai untuk berkorban nyawa demi Islam. Apakah kita orang soleh? Nah, mungkin kita berat untuk mengatakan, untuk mengaku jadi orang soleh. Maka dari ayat ini dikatakan apa? Cukup dengan mentaati perintah Allah dan Rasul, insya Allah kita akan bersama mereka nanti. Ini, kita akan bersama mereka. Di mana? Di surga yang penuh nikmat. Alhamdulillah. Ini sebuah kabar gembira buat kita. Makanya kita diajarkan satu doa, dan doa itu kalau boleh jangan ditinggalkan. Ya, silakan menggunakan bahasa Arab bagus, kalau tidak hafal bahasa Melayu pun tak masalah. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna apa? Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu memang benar. Berilah aku kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Dan tunjukkan ya Allah, yang salah itu memang salah. Berilah aku kekuatan, kemampuan untuk meninggalkan kesalahan itu. Itu doanya. Amalkan terus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna.
Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia nanti di akhirat akan bersama para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqin, para orang-orang yang beramal saleh. Dan orang ini orang yang dimuliakan Allah. Sekali lagi saya katakan, kita untuk mendapatkan predikat itu sulit, susah. Maka Allah tawarkan, cukup dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sudah cukup. Itu aja. Kita mungkin tak mampu nak korbankan nyawa, mungkin itu penting sekali. Jemaah yang berbahagia, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menurut Anas bin Malik, sebab turun ayat ini, asbabun nuzulnya, ada seorang sahabat Nabi bernama Sauban. Sauban ini bekas budak atau bekas hamba Rasulullah SAW. Sauban ini bekas budak Rasulullah SAW. Dia sangat mencintai Nabi, sangat sayang dengan Nabi. Dan dia sangat susah untuk berpisah dengan Nabi. Kalau boleh nak sama Nabi aja, itulah dia. Sangat sayangnya, sangat cintanya. Tapi Nabi beri dia kebebasan. Dia berat untuk berpisah dengan Nabi SAW. Pada satu hari dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Wajahnya sedikit berubah, tubuhnya kurus, agak tampak kurus lah. Nampak di wajahnya itu kesedihan. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa Sauban? Nampak di wajahmu kesedihan, badan kurus, kenapa? Maka Sauban menjawab, ya Rasulullah, tidak ada rasa nyeri maupun penyakit dalam diriku. Artinya aku tak sakit, tak ada badanku yang sakit. Hanya saja bila aku tidak melihat engkau, maka hatiku terasa gelisah, resah, rindu sangat mendalam, sehingga aku sangat ingin datang bertemu denganmu. Kenapa? Karena kalau aku ingat di akhirat, ya, kalau aku masuk surga, tentu tingkat surganya tak sama. Engkau tempat lain, walaupun di surga, mungkin aku di tempat lain. Yang pasti tingkat surga aku di bawah engkau lah. Itu kalau masuk surga. Bagaimana kalau aku masuk neraka? Aku tak mungkin dapat melihat wajah engkau. Oleh karena itu, turunlah ayat ini. Siapa yang taat dengan Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu para Rasul, para Nabi, para Siddiqin, para Syuhada. Maka mulailah ada rasa gembira dari Sauban. Sahabatku yang berbahagia, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, man ahabba Allah ta'ala aksara zikrahu wa samratuhu ayyazkurahu Allah birahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhu al-jannah ma'al anbiya'i awliya wa yukrimahu
biru'iyatil jamali. Allahu Akbar. Barang siapa mencintai Allah, maka dia banyak mengingatnya. Sedangkan buahnya ialah bahwa Allah mengingat dia dengan rahmatnya dan ampunannya, serta memasukkannya ke dalam surga bersama para nabinya dan para walinya, dan dimuliakan dia oleh Allah dengan melihat keridhaannya, keindahannya. Okay. Subhanallah. Ya. Barang siapa mencintai Allah, maka dia akan banyak-banyak mengingat Allah. Saya jadi teringat sebuah pertanyaan Nabi Musa pada Allah. Ya Allah, apa tanda Engkau mencintai seorang hamba, dan apa tandanya Engkau mencintai, memurkai seorang hamba? Dalam bahasa yang mudah, ya Allah, apa tandanya Engkau mencintai hamba itu, dan apa tandanya Engkau marah dengan hamba itu? Maka Allah menjawab, kalau aku sudah mencintai hambaku, kalau aku dah suka dengan hamba aku, kalau aku dah sayang dengan dia, aku ilhamkan dia selalu berzikir menyebut namaku. Subhanallah. Subhanallah. Sahabatku, jadi ketika kita mungkin sedang duduk, sedang dalam bas barangkali, MRT barangkali, atau sedang bawa kereta barangkali, tiba-tiba teringat berzikir, mungkin dalam hati, maka menangislah di situ. Bersyukur, artinya tangisan syukur. Kenapa? Menunjukkan Allah sayang dengan kita. Menunjukkan Allah sayang kita, dan itu jaga itu, pelihara baik-baik. Kadang-kadang kita pernah itu sedang duduk, tiba-tiba teringat berzikir dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah lazim, subhanallah bihamdi, subhanallah lazim, subhanallah bihamdi. Dan dalam hati kadang-kadang saya katakan, ketika ada ilham untuk berzikir kepada Allah, maka saya katakan menetes air mata ini, artinya air mata gembira. Kenapa? Ternyata Allah sayang pada kita. Mana buktinya? Diilhamkan kita berzikir. Tapi kalau Allah dah marah dengan kita, hati-hati. Allah kalau dah murka dengan kita, hati-hati. Dia lupakan kita berzikir menyebut nama-Nya. Ingat, kalau kita sudah lupa berzikir, mungkin 3 hari ini tak ingat zikir, dah seminggu kita lupa berzikir, kita koreksi diri kita, muhasabah diri kita, apa kesalahan kita, apa dosa yang sudah kita buat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bergoyang tiap arsy, bergoyang tiap arsy. Apa kata Allah? Uskun ya'mu, uskun ya'mu, diam kau, diam. Apa kata tiang itu? Aku takkan diam selagi engkau belum mengampunkan orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah. Aku takkan diam, kata tiang itu, selagi engkau belum ampunkan orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah. Maka Allah menjawab, qad ghafartu lahu, qad ghafartu lahu, aku sudah mengampunkannya. Maka diam tiang itu. Ya. Jadi itu dikatakan
Dan Nabi tadi, barang siapa mencintai Allah, maka dia banyak mengingat Allah. Macam kita lah, kita mencintai seorang wanita, kita selalu sebut nama dia. Ya kan? Kadang nyanyi pun lagu dia juga. Kebetulan yang kita sayang tu Azizah. Macam mana? Nama makhluk kita Azizah. Tu sibuk lagu Azizah. Oh Azizah, putih kulitmu, kan? Azizah, nyanyi terus. Di mana-mana lagu Azizah. Ketika Allah mencintai kita, apa yang kita dapat? Maka buah dari zikir itu adalah rahmat Allah. Jadi kalau saya nak bagi tahu rahmat Allah ni simple sajalah. Begini. Kalau kita pergi haji atau umrah, ada satu beg besar dia bagi, ya kan? Beg besar tu apa? Dalam itu diletakkan ada kain ihram, boleh letak towel, terletak baju, ya, dalam tu. Tapi beg itu namanya beg besar itulah. Dalam beg tu ada kain ihram, tempatnya ada letak baju, seluar, kain sarung. Nah, rahmat itu bagikan beg besar itu. Dalam rahmat ada apa? Ada ampunan Allah. Manusia itu tidak mungkin diampunkan Allah kalau belum dirahmatinya. Pasti dirahmatinya dulu. Karena dasar ampunan Allah adalah rahmatnya. Kalau Allah dah rahmati kita, kalau Allah dah rahmati kita, Allah pasti ridho pada kita. Kalau Allah dah rahmati kita, pasti husnul khotimah. Kalau Allah dah rahmati kita, dalam kubur pasti selamat. Kalau Allah dah rahmati kita, di akhirat pasti masuk surga. Makanya orang selalu cakap, ya Allah, berikanlah rahmatku, berikan rahmatmu pada kami. Sebab kalau rahmat Allah sudah kita dapat, komplit dah tu. Itu komplit dah situ. Kalau dah rahmat Allah komplit tu, tak ada lagi tu. Ya. Di situ ada ampunan Allah, di situ ada ridha Allah, dan di situ ada surganya Allah. Dan kita akan bersama para nabi nanti. Selanjutnya hadis mengatakan apa? Waman ahabba an-nabiy alaihi salatu wassalam aksara min as-salati alaihi wa samratul wuzur ila sab'atihi wa suhbatihi fil jannah. Subhanallah. Dan barang siapa mencintai Nabi SAW, maka dia banyak berselawat kepadanya, sedangkan buahnya ialah telah mencapai syafaatnya dan bertemu dengannya nanti dalam surga. Allahu Akbar. Jamaah yang berbahagia. Jadi siapa yang mencintai Allah, jadi betul ada sebuah hadis dikatakan apa? Man ahabba syai'an aksara min zikri. Siapa mencintai sesuatu, dia akan suka menyebut sesuatu itu. Siapa yang mencintai Allah, maka dia suka menyebut nama Allah, artinya zikrullah. Siapa yang mencintai Nabi, maka dia akan selalu menyebut nama Nabi, yakni dengan bersalawat kepada Nabi. Jemaah yang berbahagia, saya mau sampaikan dua hal tentang salawat Nabi. Pertama, dalam sebuah hadis dijelaskan, man shalla alayya mi'atan marrah fi kulli yawm, barang siapa membaca salawat kepadaku 100 kali satu hari. Saya katakan tak habis 5 menit
tak habis. Sambil bawa kereta, sambil jalan, dalam hati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang baca selawat 100 kali satu hari, maka Allah akan penuhi keperluannya. 100 keperluan Allah penuhi. Sab'ina fil akhirah wa salasina fid dunya. 70 urusan akhirat, di akhirat nanti, 30 di dunia. Soal rezeki mudah, soal jodoh mudah, soal rumah tangga mudah. Siapa yang baca selawat 100 kali satu hari, Allah akan tolong kita. Minta pertolongan pada Allah, Allah akan tolong. Minta. Nak minta supaya anak kita jadi soleh-solehah, okey, baca selawat 100 kali. Minta supaya kita bekerja. Tadi sahabat saya bilang susah dapat kerja, dengan baca selawat 100 kali ada je datang peluang untuk bekerja. Dengan baca selawat 100 kali, insya-Allah rumah tangganya bahagia. 100 kali, 30 urusan dunia. Dan saya punya pengalaman, bukan riak, bukan, ini pengalaman baca selawat. Satu hari ada hamba Allah kasih saya $3,000. Artinya dia amanahkan pada saya $3,000 untuk, kalau tak salah saya pondok tahfiz, kalau tak salah saya. Kebetulan waktu saya terima itu, saya pun kan banyak yang salam-salam, saya pun taruh di dekat kereta atas tu kan, tempat kereta depan. Bawa kereta sampai dah naik atas, baru saya ingat, tadi ada orang kasih duit 3,000 untuk tahfiz. Duitnya mana? Saya cari, tak ada, tak kereta tak ada. Saya tanya orang rumah saya, dah nampak duit tak? Tak ada. Alamak, 3,000 dulu saya nak ganti. Yang kasih duit dia tak mau tahu hilang tak hilang, aku dah kasih. Siapa nak jawab? Masya Allah. Saya minta sama isteri saya, orang rumah saya, yuk ikut apa? Ikut saya baca selawat 100 kali. Yuk baca selawat 100 kali. Saya cakap, ya Allah, mohon ya Allah, duit sedekah orang itu amanah orang itu hilang. Inilah kelalaian hamba. Mohon ya Allah beri petunjuk. Tak tahu tiba-tiba orang rumah saya cakap, cuba cari kat tepi, mungkin terselip. Betul, terselip kat tepi itu, rupanya terjatuh sedikit. Tu bayangkan, dapat lagi, alhamdulillah. Satu lagi, fadilah salawat. Kalau kita dengan isteri, dengan anak, dengan orang tua, anak nak pergi mana pun, isteri pergi mana pun, mak bapak pergi mana pun berpisah dengan kita, bila nak salam, cium tangan dia dengan baca selawat. Anak itu juga, cium keningnya baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Isteri begitu juga, salam isteri, cium kening dia baca selawat. Mereka tidak akan mati kecuali kita ada di sampingnya. Dan itu saya alami. Dia tak akan meninggal kecuali kita ada di sampingnya, subhanallah. Dan itu saya alami. Fadilah salawat. Pernah satu hari, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang terkenal, beliau tawaf di Ka'bah. Sedikit heran beliau, ada satu anak muda asal melangkah tawaf salawat, asal melangkah tawaf salawat, asal melangkah sedikit salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad,
Allahumma salli. Dia tak ada bacaan lain selain dari salawat. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri ini agak, ini apa ni? Apa cerita ni? Sampai dia baca salawat terus, tak ada baca ayat lain, doa ke betul-betul? Rabbana atina fid dunya hasanah, tak, salawat semua. Maka Sufyan Ats-Tsauri bertanya, wahai anak muda, dari tadi aku dengar kau baca selawat saja, tak tahu bacaan lain ke? Apa kata anak muda ni? Siapakah engkau? Siapakah engkau? Dia jawab, saya Sufyan Ats-Tsauri. Dia memang terkenal lah, ulama terkenal. Maka anak muda pun terkejut. Andai kata bukanlah engkau seorang yang terkenal, andai kata engkau bukan seorang ulama, aku tak cerita kerana ini aib. Tapi kerana engkau yang bertanya seorang ulama, aku cerita. Aku pergi haji dengan bapa aku. Di perjalanan, bapakku meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Waktu bapa aku meninggal dunia, itu mukanya hitam. Hitam muka dia, menakutkan. Aku malu bila orang tengok. Makanya aku peluk bapa aku tutup, aku peluk dia. Jangan sampai orang tahu. Aku peluk sampai aku tertidur. Nah, dalam tidur itulah aku bermimpi melihat seorang datang mengusap wajah bapa aku, sehingga wajah bapa aku kembali seperti biasa, normal macam biasa lah. Lalu aku bertanya, siapakah engkau? Maka dia menjawab, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Artinya Nabi lah. Apa kata Rasulullah? Memang orang tua kau ni banyak salah lah, banyak dosa dia. Cuma dia tak pernah tinggalkan salawat. Itu dia. Dia memang banyak salah dulunya, cuma dia tak pernah tinggalkan salawat. Salawatnya memang jadi hobi dia lah. Maka dalam keadaan begini, aku datang menolongnya. Tuh, ini keuntungan salawat. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, ya, mari kita jadikan ketaatan kepada Allah dan Rasul sebagai modal kita bersama Nabi dan Rasul di akhirat nanti, dan bersama para syuhada, para siddiqin, para orang-orang yang saleh. Modalnya, laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Yang kedua, membuktikan kita mencintai Allah, maka kita selalu berzikir menyebut nama Allah. Dan membuktikan kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW, maka kita banyak-banyak baca salawat. Dalam sebuah hadis yang panjang dikatakan, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang dari Qada'ah, ya, seorang laki-laki datang dari Qada'ah kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku jika aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa engkau adalah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan, dan aku melakukan sholat, juga sholat malam, serta menunaikan zakat, maka termasuk golongan siapakah aku? Maka jawab Nabi kepadanya, barang siapa meninggal dunia sedemikian rupa, maka dia bersama para nabi, para as-siddiq, dan para syuhada pada hari kiamat seperti ini.
Nabi menunjukkan jari-jarinya, artinya rapat. Oleh karena itu, sekali lagi kembali pada ayat An-Nisa tadi, ya. Mari kita An-Nisa 69, untuk dapat bersama Nabi, maka hendaklah kita mentaati perintah Allah dan Rasul, ya. Dan terakhir pesan Rasulullah, siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah, berpuasa bulan Ramadan, zakat, ingat, haji kalau mampu, maka dia juga akan bersama nanti para nabi dan rasul di surga yang penuh nikmat, dan bersama para syuhada dan para siddiqin. Mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan dengan rahmat Allah untuk selalu berzikir menyebut nama Allah. Terakhir, pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Apa pesan Rasulullah? Wahai Mu'adz, jangan lupa doa ini selepas sholat. Pesan Rasulullah pada Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan lupa doa ini selepas sholat. Apa doanya? Saya baca 3 kali, mudah-mudahan hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk selalu berzikir menyebut namamu, dan bantulah aku ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmatmu, dan bantulah aku ya Allah untuk selalu memperbaiki amal-amal solehku. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warina ittiba'ah wa arinal batila batila wal-ijtinaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.